Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan membicarakan mengenai politik Indonesia. Ada yang menarik tentang sepak terjang atau sikap dari PBNU, yaitu Kiai Yahya beserta jajarannya. Tentu Kiai Gus Yahya sudah menjelaskan bahwa PBNU tidak berpolitik atau menjaga jarak dengan partai yang lain, khususnya dengan PKB gitu kan. Ya, PKB yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar memang semakin berjarak dengan PBNU gitu kan. Ya tentu saja ini sesuatu yang ramai dibicarakan gitu kan. Adakah konflik antara PBNU dengan PKB? Ya mungkin secara struktural di struktural PBNU mungkin ada ketidaksenangan dengan Caimin mungkin ya gitu. Bahkan Wasekjen dari PBNU yaitu Sulaiman Tanjung menjelaskan bahwa capres manapun yang didampingi oleh Caimin pasti akan kalah gitu kan. Wah ini sangat provokasi sekali kan. Capres siapapun yang cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar pasti kalah. Alasannya karena PKB ya tidak menjadi representasi suara NU gitu kan. Karena menurut survei Kompas yang kemarin, para pemilih dengan latar belakang NU merata dalam memilih partai. Ada di partai PDIP, ada di partai P3 dan partai yang lain gitu kan. Tapi kebanyakan menurut Sulaiman Tanjung pemilih NU ya banyaknya mencoblos PDIP kemungkinan. Nah dari sini menggambarkan bahwa ya Muhaimin Iskandar ya perolehan suaranya tidak terlalu signifikan gitu kan. Makanya di sini ada indikasi bahwa suara PDIP naik signifikan gitu kan sampai dari 20 sampai ke 24% itu diakibatkan ya ada ada peralihan suara seperti itu gitu kan. Nah ini tapi apapun prediksi itu yang sangat perlu kita cermati adalah memang posisi struktural PBNU ini gitu kan ya tidak kompak, tidak akur dengan Caimin gitu kan. Ya kalau wasekjennya demikian gitu apalagi ketuanya gitu kan. Gus Yahya Stakuf yang memang sejak dari awal sudah bilang ya warga NU itu harus bahagia kalau PKB ya sekarapmu lah gitu ya. Ini suatu menggambarkan ya pernyataan yang bersifat politis juga gitu kan. Bahkan di beberapa kesempatan ya Gus Yahya tidak pernah datang ke acara perhelatan dari PKB. Acara PDIP dan acara P3 malah datang gitu kan. Nah ini sudah menggambarkan suatu ada konflik. Nah ini juga sebenarnya yang penting itu buat Muhaimin Iskandar gitu. Apakah pernyataan itu demikian dari Sulaiman Tanjung akan terjadi gitu bahwa ya pertama karena alasan itulah beberapa calon presiden tidak memilih Muhaimin Iskandar ya karena ya suaranya kurang gitu kan. PKB Caimin ya meraup suaranya kurang gitu kan. Juga ya karena PKB tidak merepresentasikan lagi NU gitu kan. Warga NU diberikan kebebasan untuk memilih selain PKB karena keputusan dari Gus Yahya untuk ya menjaga jarak dengan politik gitu kan, khususnya dengan PKB gitu kan. Nah dari sini maka kita harus memahami bahwa politik di Indonesia ini tidak sederhana gitu kan. Semuanya konsep istilah berbagi kekuasaan ini sangat penting juga menjadi suatu teori gitu kan. Juga kecenderungan pemilih juga sangat penting juga. Ya meskipun suara PKB di survei Kompas itu menjadi posisi yang ketiga, tapi mengalami penurunan gitu kan, dari
dari sekitar menjadi 7% aja, hanya jadi 7% saja gitu kan. Kalau kemarin kan lebih dari 7% gitu kan perolehan PKB, tapi di survei Kompas hanya 7% saja di posisi ketiga gitu kan. Kalau kemarin kan lebih dari 7%. Dan ini sangat penting untuk PKB untuk semakin menggerakkan mesin partainya ya, untuk mengantisipasi, untuk menguatkan, mengkonsolidasikan gitu kan. Ya tentu saja suara yang bersifat tidak dukungan terhadap PKB itu sesuatu yang biasa gitu kan. Ya saling klaim ini warga NU dan bukan warga NU mendukung PKB atau tidak mendukung PKB, ini ya intrik politik biasa lah. Tentu saja Caimin akan bisa dan kalau memang survei dari Kompas ini bisa berubah gitu kan ya, bisa merubah keadaan, nanti ini sangat menarik sekali, di mana kepemimpinan Caimin berarti efektif, punya tuah gitu kan. Kita lihat saja nanti. Terima kasih.